Bab 11. Balas Dendam. 3 hari setelah kembali, Lin Feng duduk bermeditasi di kamarnya. Ia dapat merasakan ki vital langit dan bumi dengan lebih jelas. Kabut tipis muncul di udara kamarnya, memancarkan cahaya warna-warni yang samar. Roh gelap ilusif itu melayang di dekat tubuh Lin Feng, seolah menyerap esensi alam semesta dan menyatu dengan kekuatan alam semesta. Jika Lin Feng bisa melihat rohnya, ia pasti menyadari bahwa roh gelapnya telah menjadi lebih jelas dan berwujud manusia. Pada saat itu, ki vital langit dan bumi yang mengelilingi Lin Feng tiba-tiba menembus dan membanjiri seluruh tubuhnya, bergegas menuju dantiannya. Matanya terbuka lebar, terkejut dengan apa yang terjadi, karena esensi abnormal telah menembus ke dalam dirinya dan bersirkulasi di dalam tubuhnya. Ki vital yang telah menyerbu tubuhnya telah menyebabkannya menembus lapisan ki ke-8. Aku telah memakan 3 pil mendalam dan akhirnya mencapai lapisan ki ke-8. Lin Feng berpikir dalam hati sambil tersenyum. Awalnya, ia berada di lapisan ki ke-7, tetapi belum mendekati kemajuan dalam waktu dekat. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dalam perjalanan kultivasi untuk mencapai lapisan ki ke-8. 3 pil mendalam adalah harga yang harus ia bayar untuk mencapai tingkat berikutnya, tetapi itu sepadan. Sekarang, jika aku bertarung dengan seorang kultivator lapisan ki ke-9, aku seharusnya bisa menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Ketika ia masih berada di lapisan ki ke-7, 9 gelombang beratnya memiliki energi 8.500 jin dan guntur menggelegar, dapat mencapai energi penghancur 9.000 jin. Namun, melawan kultivator yang telah mencapai lapisan ki ke-9, ia tidak akan memiliki peluang dan paling-paling hanya bisa menunda kematiannya sendiri. Sekarang, ia dapat dengan percaya diri terlibat dalam pertempuran dengan mereka, mengetahui bahwa jika ia tidak menang, setidaknya ia dapat melarikan diri untuk bertarung lagi di lain hari. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menepuk-nepuk jubahnya, Lin Feng meninggalkan kamarnya. Hari itu musim gugur yang indah dan matahari bersinar terang di atasnya. Ia merasakan kehangatan yang menyenangkan di sekelilingnya. Sampah rendahan, kau akhirnya memutuskan untuk mati dan merangkak keluar dari bawah batumu. Suasana hati Lin Feng yang baik menjadi rusak oleh suara yang didengarnya. Lin Heng, kata Lin Feng sambil melihat ke sampingnya. Ia melihat Lin Heng 10 meter darinya, dengan tangan terlipat, dengan angkuh menunjukkan punggungnya kepada Lin Feng tanpa rasa takut. Sebagai aturan, murid-murid sekte Yunhai tidak diizinkan untuk memaksa masuk ke kamar murid lain. Banyak murid lebih suka berkultivasi di kamar mereka sendiri, dan diganggu oleh orang lain dapat berdampak serius pada kultivasi mereka. Oleh karena itu, Lin Heng tidak berani melanggar aturan sekte untuk mengganggu Lin Feng di kamarnya, dan ia telah menunggu di luar selama 2 hari. Berbalik, Lin Heng menatap Lin Feng dengan dingin. Tatapan mata Lin Heng menunjukkan niat membunuhnya. Sudah 3 hari sejak Lin Heng menerima surat dari orang tuanya yang mengatakan bahwa Lin Feng, si sampah itu, telah melukai adik laki-lakinya, Lin Yun. Mereka juga mengatakan bahwa Lin Feng telah mempermalukan dan menghina ayah dan adik laki-lakinya dalam pertemuan para tetua. Lin Heng telah merencanakan cara untuk menipu Lin Feng sekali lagi. Sampah, ku dengar hampir mati memberimu sedikit peningkatan kekuatan. Dengan kekuatanmu yang kecil, beranikah kau datang ke jurang badai dan membantuku melunasi dendamku dengan membunuhmu? Kata Lin Heng dengan nada mengejek. Wajah Lin Feng tenang, tetapi di dalam hatinya, ia tersenyum dingin. Terakhir kali ia ditipu oleh Lin Heng untuk pergi ke jurang badai, ia dipukuli hingga hampir mati. Namun, ia tidak membunuhnya karena sekte Yunhai memiliki aturan yang menetapkan bahwa sesama murid yang memasuki arena hidup atau mati tidak boleh saling membunuh secara langsung. Banyak murid akan meninggalkan lawan dengan hanya sejengkal nyawa tersisa. Banyak yang akan mati dalam perjalanan untuk mendapatkan perawatan medis, dan yang beruntung tidak akan mati, melainkan cacat seumur hidup. Dia sudah membunuh Lin Feng di dunia ini dengan metode itu. Saat itu, Lin Feng hanyalah sampah yang hanya berada di lapisan ki ke-5. Dibandingkan dengan Lin Heng yang telah mencapai lapisan ki ke-8, siapa yang akan peduli bahkan jika dia langsung membunuh sampah itu? Yang kuatlah yang mendikte aturan di sini. Yang kuat membunuh yang lemah, begitulah hukum dunia ini. Aturan apapun bisa dilanggar dengan kekuatan yang cukup, tetapi hukum dunia tetap sama. Waktuku untuk balas dendam datang begitu cepat, ini pasti takdir, pikir Lin Feng sambil tersenyum acuh tak acuh. Lin Heng pernah membunuh Lin Feng di masa lalu. Lin Feng akan membalas dendam atas dirinya yang dulu. Lin Feng mulai berjalan menuju arena hidup atau mati.
Sampah, pengecut, kau tidak berani, kata Lin Heng dengan sinis melihat Lin Feng mengabaikannya. Bukankah kau bilang kita akan pergi ke jurang badai? Tanya Lin Feng acuh tak acuh, membuat Lin Heng tercengang. Senyum tipis dan kejam tersungging di bibir Lin Heng. Sepotong sampah tetaplah sampah. Ia nyaris tak selamat berkat keberuntungannya, dan sebodoh itukah ia melawanku lagi? Kali ini, ia tak akan memberi Lin Feng sekecil apapun kesempatan untuk selamat. Meskipun ia tak akan membunuh Lin Feng di jurang badai, ia akan menunggunya keluar dalam keadaan terluka dan membunuhnya secara diam-diam sebelum ia bisa mendapatkan perawatan medis. Untuk mencapai ngarai badai, seseorang harus menuruni banyak tebing curam. Di pintu masuk ngarai badai terdapat rantai besi yang menggantung di permukaan tebing. Jika seorang kultivator tidak cukup kuat untuk melompat turun, ia akan menggunakan rantai tersebut untuk memanjat turun. Mengingat kemampuan Lin Feng, ia mampu melompat dari tebing, tetapi ia tidak akan menunjukkan keahliannya karena jika Lin Heng melihatnya, ia akan menyadari betapa kuatnya Lin Feng dan akan lari ketakutan seperti anjing. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini dan meraih rantai besi untuk turun. Sampah akan tetap menjadi sampah. Kau masih butuh bantuan untuk memasuki jurang badai, kata Lin Heng sambil tersenyum mengejek. Lin Heng melihat ke bawah dan melompat, melayang di udara seperti burung rok. Kemampuan geraknya membuatnya begitu ringan, sehingga seolah-olah ia bisa terbang. Saat hendak mendarat, dengan sekali jungkir balik, ia menghantamkan kakinya jauh ke dalam tanah dan langsung berhenti. Luar biasa, siapa itu? Kata orang-orang yang baru saja melihat Lin Heng mendarat. Mereka tak kuasa menahan napas kagum. Aku kenal dia, Lin Heng, yang sudah mencapai lapisan Qi ke-8. Dia sangat kuat, kata murid lainnya. Penglihatan dan pendengaran para kultivator akan semakin berkembang seiring mereka bertransformasi di setiap tingkatan baru. Para murid tersebut dapat melihat Lin Heng meskipun mereka berada 100 meter di atas jurang. Mereka akhirnya tiba di arena hidup atau mati. Tak ada rumput atau pepohonan, hanya hamparan pasir dengan bebatuan besar yang menjulang tinggi seperti gunung-gunung kecil. Beberapa murid sekte Yunhai yang lewat tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan menonton ketika melihat Lin Heng dan Lin Feng. Mereka ingin menyaksikan pertarungan yang mungkin akan menjadi akhir bagi seorang kultivator lain. Hehe, aku sungguh tak menyangka sampah sepertimu berani datang. Terakhir kali kau hampir mati, tapi hari ini aku akan memastikan kau kembali dalam peti mati, kata Lin Heng sambil tertawa. Tawanya terdengar sembrono dan lancang. Lin Heng ingin datang ke ngarai badai dan membunuh Lin Feng, tetapi ia tak pernah menyangka Lin Feng akan setuju untuk kedua kalinya. Kamu selalu bisa mencoba jika kamu punya kemampuan, kata Lin Feng yang merasa mengatakan lebih banyak lagi hanya akan membuang-buang napas. Sampah sepertimu berani mengatakan hal-hal gila hanya karena kau mengalahkan adikku, Lin Yun. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bahwa seorang kultivator yang telah mencapai lapisan Qi ke-8 memiliki kekuatan yang membuatnya mampu melakukan apa saja. Lin Feng, kau tetap sampah yang sama seperti sebelumnya. Lin Heng bergerak ke arah Lin Feng sambil meneriakkan kata-kata ini. Ia mencoba meninju wajah Lin Feng. Satu pukulan saja sudah cukup untuk mengakhiri pertarungan ini, dan pukulan berikutnya akan menyusul. Lin Feng mengangkat tangannya untuk menghentikan pukulan itu dengan telapak tangannya. Lin Heng tak kuasa menahan tawa dingin. Sampah itu tiba-tiba menggunakan telapak tangannya untuk menghentikan pukulannya. Mungkinkah itu terjadi? Biarkan aku mematahkan tanganmu. Cahaya putih cemerlang keluar dari tangan Lin Heng, memancar dari tinjunya. Ia ingin menggunakan tinjunya untuk menghancurkan telapak tangan Lin Feng hingga tak bisa diperbaiki. Bermimpilah, kata Lin Feng dengan tenang. Sebuah kekuatan dahsyat yang mengejutkan keluar dari telapak tangannya. Saat itu, Lin Heng merasa seperti sedang berdiri di hadapan lautan ombak yang tak terbatas dan dahsyat. Ombak itu begitu menindas dan ganas. Lin Heng tidak hanya kehilangan seluruh kekuatan dan kesombongannya, tetapi di saat yang sama ombak itu menghantam lengannya. Tangan kanannya sudah mulai membengkak dan membiru karena tekanan tersebut. Bagaimana mungkin? Tanya Lin Heng bingung. Ia merasa tangannya diremukan oleh kekuatan tak terlihat yang dahsyat. Seluruh tubuhnya remuk, dan kekuatan ombak yang dahsyat itu terus meningkat. Ia harus segera melarikan diri. Kau pikir kau bisa lari dengan ekor di antara kedua kakimu? Wajah Lin Feng sedingin es. Telapak tangannya mencengkeram erat tinju Lin Heng. Ia mengikuti Lin Heng,
tak membiarkan sedikit pun jarak di antara mereka. Retakan. Suara keras yang menusuk tulang terdengar dari segala penjuru. Lin Heng merasakan sakit yang tak tertandingi di seluruh lengannya, seolah-olah tulangnya retak dan akan meledak kapan saja. Ia ingin menarik lengannya, tetapi tidak bisa. Ia ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa. Lin Feng mengunggulinya, baik dalam kekuatan maupun kecepatan. Jarak di antara mereka begitu jauh, ini bagaikan pembantaian. Jarak mereka begitu dekat sehingga Lin Heng bisa melihat setiap detail wajah Lin Feng dengan jelas. Tatapan mata Lin Feng dingin, dan seringai licik terukir di wajahnya. Lin Heng tiba-tiba merasa lututnya lemas karena takut. Apakah Lin Feng hanya mempermainkannya? Kapan sampah itu melampauinya? Lin Heng hanya ingin menyerah dan melarikan diri. Bagaimana aku harus menyelesaikan ini? Kata Lin Feng sambil tertawa terbahak-bahak. Teknik 9 gelombang berat Lin Feng menghantam dengan dahsyat, dan Lin Heng tertimpa gelombang yang kekuatannya mencapai 9.500 jin. Rasanya seperti seluruh lengannya diremukkan oleh ular piton raksasa. Kegentingan. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat ia tersungkur ke lantai. Rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh lengan bawahnya, dan ia tak sanggup menahan rasa sakit yang tak terbayangkan itu. Tulang-tulangnya retak dan otot-ototnya robek, tak dapat diperbaiki. Kau putra ketiga pamanku. Kau sepupuku. Tapi keluargamu dan Lin Badao diam-diam bekerja sama untuk melakukan perbuatan tercela seperti itu. Kau tak tahu apa-apa tentang cinta dan kasih sayang, menghina dan mempermalukanku berulang kali. Kau bahkan datang ke sini untuk membunuhku untuk kedua kalinya. Kau kejam dan tak berperasaan, jadi jangan salahkan aku karena kejam dan tak kenal ampun. Lin Feng menatap Lin Heng yang terduduk di tanah sambil mengucapkan kata-kata dingin ini. Jika seseorang ingin mengambil nyawa Lin Feng, filosofinya adalah gigi ganti gigi, tidak peduli siapa orangnya. Tidak. Aku sepupumu, tolong ampuni aku. Lin Heng bisa merasakan kekejaman Lin Feng di sekujur tubuhnya. Saat itu, ia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang diarahkan padanya. Lin Heng ketakutan. Ketika kau mencoba membunuhku, apakah kita berhenti menjadi sepupu? Lin Feng berkata tajam lalu membombardir dantian Lin Heng dengan teknik 9 gelombang berat. Tiba-tiba Lin Heng menjerit mengerikan saat wajahnya memucat. Aku telah melumpuhkan kultivasimu. Sekarang kau bisa menjalani hidupmu dengan sebutan sampah, seperti yang selalu kau lakukan padaku. Lin Feng berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Tak jauh dari sana, beberapa kultivator yang telah mencapai lapisan Qi ke-8 melihat betapa kejamnya Lin Feng dalam pertempuran itu. Lin Feng tidak mendekati mereka, tetapi mereka masing-masing bersembunyi untuk menghindari konflik. Jika mereka membuat Lin Feng marah, apakah kultivasi mereka juga akan lumpuh? Mereka tidak ingin tahu, karena kehidupan dengan kultivasi yang lumpuh adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan penderitaan. Lin Feng, kau berani melumpuhkan kultivasiku. Kau tidak akan lolos begitu saja, kata Lin Heng dengan jahat sambil terbakar amarah. Ia sangat marah, karena ia sendiri telah menjadi sepotong sampah. Ia membenci ayah Lin Feng dari lubuk hatinya. Ia menyesali seluruh situasi, tetapi ia tidak ingin menunggu balas dendamnya. Ia akan segera mencari bantuan dari sepupunya, seorang gadis bernama Lin Qian yang telah mencapai lapisan Ling Qi dan jiwanya telah terbangun. Di sekte Hao Yu, ia telah diakui sebagai murid yang kuat. Lin Qian tahu bahwa ayah Lin Feng telah menyakiti ayahnya Lin Ba Dao selama pertemuan terakhir mereka. Lin Qian sudah bersiap untuk datang ke sekte Yunhai untuk membunuh Lin Feng sendiri. Sayang sekali dia mencoba membunuh Lin Feng sendiri. Lin Heng membenci segalanya. Dia membenci dirinya sendiri karena telah gagal, dan dia membenci masa depan yang akan dia miliki dengan kultivasi yang lumpuh. Dia akan memastikan Lin Feng mengalami nasib yang jauh lebih buruk daripada nasibnya. Bab 12. Semangat Lin Feng. Di kota Yangzhou, terdapat rumah keluarga Lin. Lin Hai duduk sendirian di salah satu ruangan, menatap penuh kerinduan pada sebuah potret di dinding. Itu adalah potret seorang wanita yang luar biasa cantik. Matanya biru tua, bagaikan lautan yang tenang. Yang mengejutkan, ada seekor binatang buas yang melilit bahunya. Ia tampak seperti ular, tetapi bukan itu kesan yang akan diberikannya. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memandang segala sesuatu di bawah, seolah-olah dewa kuno sedang menatap makhluk-makhluk tak berarti di bawah. Tatapan matanya dari potret ini saja akan membakar jiwa Anda dan meninggalkan kesan abadi. Meng He,
Sepertinya Lin Feng kecil akhirnya tumbuh dewasa. Aku melihatmu semakin banyak di dalam dirinya setiap hari, dan dia bahkan mewarisi jiwamu. Mungkin dia tidak tahu apa arti jiwa ini, tetapi saat jiwanya terbangun, dia akan melihat betapa besarnya anugerah yang diberikan ibunya. Suatu hari nanti roh ular, tak berguna itu, akan mengguncang dunia. Putra kami tak pernah sampah, ia selalu memiliki potensi kebesaran sejati yang tersembunyi di dalam dirinya. Lin Hai yang berdiri di depan potret itu, bergumam pada dirinya sendiri, dengan ekspresi penuh cinta, dan juga kesedihan yang aneh. Mereka semua mengira aku telah kehilangan ingatanku, tetapi aku tak akan pernah bisa melupakanmu seumur hidupku. Ketika arwah Lin Feng bangkit, aku akan menceritakan semuanya padanya. Sebentar lagi, ia akan memasuki kekaisaran dan mengikuti jalan takdirnya. Mata Lin Hai menunjukkan emosi yang kuat membuncah di dalam dirinya. Ia pernah ragu putranya akan mampu membangkitkan jiwanya. Putranya bukanlah orang biasa, dan kini ia akhirnya bisa melihatnya membuka potensi yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Lin Hai yakin jiwa Lin Feng akan segera bangkit. Lin Feng tentu saja tidak tahu rahasia yang disembunyikan orang tuanya. Ia tidak ingat ibunya. Lin Hai tidak pernah memberitahu Lin Feng apapun tentang roh ularnya. Lin Feng telah melumpuhkan kultivasi Lin Heng, membuatnya merasa lega seolah beban di hatinya telah terangkat. Itu berarti penyesalan terakhir Lin Feng sebelum kematiannya telah sirna. Ia akhirnya membalas dendam. Lin Feng tidak akan langsung pergi ketika ia bisa berlatih dan mendapatkan lebih banyak pengalaman di Ngarai Badai. Setiap orang yang datang ke Ngarai Badai melakukannya dengan tujuan tunggal, yaitu bertarung untuk menjadi lebih kuat. Sekalipun ia tidak berinisiatif untuk memprovokasi orang lain, ia yakin orang lain akan datang untuk melawannya. Kau, kata sebuah suara dingin dan acuh tak acuh. Lin Feng melihat sekeliling mencari suara itu dan melihat sesosok tubuh wanita yang indah. Setiap lekuk tubuhnya seakan terpatri dalam ingatannya. Meskipun ia tak bisa melihat wajahnya, siluet itu begitu mempesona. Lin Feng ragu karena gadis itu mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Dia tidak mengenal banyak orang di sekte Yun Hai. Dia mengenal Han Men, King Yi, dan Jing Yun. Orang itu jelas bukan salah satu dari mereka. Mungkinkah seseorang yang dia kenal sebagai Lin Feng yang dulu? Lin Feng bingung. Terakhir kali kita bertemu, kau kabur begitu cepat sampai-sampai aku tak bisa mengikuti. Bagaimana kalau kita uji kemampuan kaburmu sekarang, kita di tempat terbuka tanpa tujuan? Tanya gadis di depannya sambil tertawa dingin. Gadis itu mengambil anak panah dari tabungnya dan meraih busur yang terikat di punggungnya. Lin Feng langsung tahu kenapa ia mengenalinya. Ia ingat segalanya, gadis itu adalah Liu Fei, gadis dari sumber air panas di pegunungan. Lin Feng ingat betul namanya, karena anak panah Liu Fei yang penuh dengan niat membunuh hampir merenggut nyawanya di pertemuan terakhir mereka. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri, dia tahu dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, jadi dia segera menggunakan rohnya. Lin Feng bisa merasakan bahwa rohnya sedang mengincarnya dan dia perlahan-lahan dikunci sebagai targetnya. Busur adalah senjata pilihan bagi petarung jarak jauh, tetapi busur tidak memiliki kemampuan dalam pertarungan jarak dekat. Jika aku menutup jarak di antara kami, akan lebih sulit bagi senjatanya untuk menunjukkan potensinya yang sebenarnya, pikir Lin Feng. Ia sama sekali tidak ragu dan melesat ke arah Liu Fei dengan kecepatan yang mengejutkan. Kau benar-benar ingin menghadapiku dalam pertarungan jarak dekat? Kata Liu Fei sambil tertawa sinis. Ia menarik anak panah itu dan seketika melesat dari busurnya. Anak panah itu menciptakan tekanan luar biasa disertai suara mendesis. Tali busurnya masih bergetar dan berdengung. Kelanggu. Lin Feng menghunus pedang dari punggungnya. 9 gelombang berat. Guntur menggelegar. 9 gelombang berat mengalir keluar dari tangan kiri Lin Feng dan melesat keluar. Kekuatan anak panah itu melemah seiring setiap gelombang yang bertabrakan. Kemudian, ketika kekuatan gabungan 9 gelombang berat dan guntur menggelegar menghantam, anak panah itu terbelah dua dan jatuh ke tanah. Kelincahan bulu cahaya bulan. Tubuhnya tak berhenti sedetik pun. Ia terus bergerak mendekat sambil menggunakan teknik 9 gelombang berat untuk mengguncang udara di sekitarnya. Teknik kelincahan bulu cahaya bulan miliknya sangat halus, seolah-olah ia sudah menggunakannya jutaan kali. Liu Fei tidak hanya memiliki wajah yang cantik, tetapi juga kekuatan tempur yang luar biasa. Ia berada di peringkat ke-8 dalam daftar peringkat murid.
Ia tahu Lin Feng ingin menutup jarak, jadi ia langsung melompat mundur setelah melepaskan anak panahnya. Ia ahli dalam bertarung dengan busur dan jelas telah mempelajari beberapa keterampilan gerakan yang sangat baik. Saat Lin Feng mematahkan anak panah pertama menjadi dua, tangannya sudah mengisi busurnya dengan ki yang sangat besar, tetapi kali ini dengan tiga anak panah yang tertancap di tempatnya. Selamat tinggal, kata Lin Feng yang berlari dengan kecepatan luar biasa. Ia kemudian tiba-tiba mengubah arah dan melompat menuju rimbunan pohon kecil. Teknik gerakan Liu Fei sangat mendalam. Namun, teknik Lin Feng hanya sedikit lebih baik daripada teknik Liu Fei. Meskipun ia bisa mendekat, butuh waktu, dalam waktu singkat itu sudah cukup bagi Liu Fei untuk menembakkan beberapa anak panah. Ia baru saja mencoba menembakkan 3 anak panah sekaligus, dan dengan 3 anak panah yang dilepaskan dari busurnya, Lin Feng bisa merasakan ancaman langsung terhadap nyawanya. Itulah sebabnya saat Lin Feng melihat Liu Fei memasukkan 3 anak panah ke dalam busurnya, ia segera mengubah rencananya dan memutuskan untuk kabur. Itulah cara terbaik untuk menghalangi strategi bertarung Liu Fei. Jarak antara mereka memang sangat jauh saat bertarung di area terbuka, tetapi di hutan lebat ini, ia membutuhkan garis pandang untuk membidiknya. Liu Fei, dengan semangat anak panahnya, jelas mampu mengeluarkan potensi bertarung maksimalnya di dataran terbuka. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan seorang kultivator yang telah mencapai lapisan Ki ke-9, tidak semudah itu untuk melawan dan menang, pikir Lin Feng dengan perasaan muram. Ia tidak tahu bahwa Liu Fei telah mencapai lapisan Ki ke-9 yang merupakan lapisan Ki tertinggi sebelum naik level. Ia sudah mampu mengendalikan roh panah dan busurnya secara harmonis menggunakan Ki-nya. Kekuatan jarak jauhnya bagaikan mimpi buruk. Pikirannya sebelumnya untuk bertarung dengan murid-murid lapisan Ki ke-9 dan menang dengan mudah langsung sirna. Namun, Lin Feng tidak patah semangat. Ia yakin jika ia berhasil membawa Liu Fei memasuki hutan, maka kemenangan akan menjadi miliknya. Liu Fei tertawa ironis di belakangnya. Ia mulai menarik tali busur yang mengeluarkan tekanan kuat saat ditarik semakin jauh. Sensasi yang intens dan mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Lin Feng tahu Liu Fei akan menembak dan tubuhnya memperingatkannya akan bahaya. Lin Feng menggenggam pedangnya erat-erat. Ia hanya membutuhkan 2 tarikan napas untuk mencapai rimbunan pohon dan ia akan aman. Kau mau lari kemana? Kata Liu Fei dengan nada sedikit panik. Sebilah pedang tiba-tiba muncul, mengejutkan Lin Feng. Ia bisa merasakan bahaya besar. Ia berlari sekuat tenaga, lalu tiba-tiba berhenti dan melompat mundur. Boom! Tanah yang retak beterbangan di sekitarnya. Terjadi ledakan di depan Lin Feng, dan bekas pedang yang sangat dalam muncul, meninggalkan kawah di tanah. Jika Lin Feng terus berjalan menuju hutan dan terlambat sedetik pun, pedang itu pasti sudah mengiris tubuh Lin Feng. Ekspresi Lin Feng berubah saat ia melihat seorang pria berjubah putih dan memegang pedang panjang di hutan. Sesaat yang lalu, pedangnya lah yang menciptakan tanda di tanah. Liu Fei, bagaimana serangga itu bisa menyinggungmu? Mau kubantu membunuh serangga ini? Murid yang berdiri di hutan itu menatap Lin Feng dengan jijik, tampak seperti orang yang sangat menghargai diri sendiri. Di matanya, Lin Feng seperti semut, dan ia akan membunuhnya tanpa ragu. Liu Fei hanya perlu mengangguk dan memberinya sinyal untuk bertindak. Ia akan langsung membunuh Lin Feng jika diminta. Sekalipun sekte melarang membunuh sesama murid secara langsung, tidak ada alasan bagi mereka untuk menghukumnya karena ia memiliki status yang lebih tinggi daripada serangga-serangga itu, sehingga ia tak tersentuh. Salah satu murid elit sekte. Lin Feng melihat lencana di pakaian pria itu. Lin Feng gemetar ketakutan dan merasa waktu seolah membeku. Jika Liu Fei memintanya untuk menyerang Lin Feng, maka dia akan melakukannya. Lin Feng harus menghindar dengan kecepatan tertingginya, atau dia akan langsung dipenggal. Yu Hao, berhentilah mencampuri urusan orang lain, kata Liu Fei, tetapi ia belum melepaskan anak panahnya. Bukan karena ia menunjukkan belas kasihan kepada Lin Feng atau telah memaafkannya, melainkan karena Yu Hao sedang merayunya, tetapi ia sama sekali tidak tertarik padanya. Jadi ia tidak meminta bantuannya, karena ia tidak ingin berutang apapun kepada Yu Hao, dan menggunakan momen ini untuk membunuh Lin Feng akan membuatnya berhutang budi kepada Yu Hao. Ia memanggil kembali rohnya ke dalam tubuhnya dan menyandarkan busurnya kembali ke punggungnya. Ia berkata kepada Lin Feng, anggaplah dirimu beruntung kali ini, lain kali hal terbaik yang bisa kau lakukan adalah jangan bertemu denganku, kalau tidak,
kau tidak akan seberuntung hari ini. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Liu Fei, mengapa kamu selalu pergi segera? Kata Yu Hao menggelengkan kepalanya lalu segera melesat ke kejauhan, bahkan tidak menatap Lin Feng. Boom! Suara ledakan lain terdengar di depan Lin Feng, dan tanda pedang, yang sangat dalam tertinggal di tanah. Anggaplah dirimu sebagai serangga yang beruntung, lain kali aku melihatmu memprovokasi Liu Fei, aku akan menghancurkanmu, kata Yu Hao yang suaranya datang dari tempat yang jauh. Lin Feng masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sedikit pun. Meskipun pedang itu telah menyebabkan ledakan kekuatan di depannya, entah kenapa ia tidak takut. Liu Fei mengira Yu Hao sangat kuat, dan karena Lin Feng berani datang ke pemandian air panas, tempatnya berlatih untuk memprovokasinya, ia ingin membunuhnya. Yu Hao adalah murid elit dan kekuatannya sangat dahsyat. Ia tidak punya alasan atau niat jahat terhadap Lin Feng, tetapi juga hendak membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Feng baru berada di dunia ini, tetapi Lin Feng telah memahami dan belajar dari pengalamannya tentang apa artinya menjadi kuat, dihormati, dan kejam. Yu Hao, ketika aku mencapai lapisan Ling Qi, tataplah mata serangga ini saat aku mengambil pedang dari tanganmu dan menusukkannya ke jantungmu. Lin Feng melihat bekas pedang yang sangat dalam di tanah, dan secercah cahaya melintas di benaknya, tepat setelah ia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Ia yakin suatu hari nanti kerja keras dan bakat alaminya akan membuatnya cukup kuat untuk membalas dendam, dan ia yakin hari itu tak lama lagi. Bab 13. Pertempuran di arena hidup atau mati, bagian 1. Lin Feng tidak melanjutkan latihannya di Ngarai Badai. Ia malah memutuskan untuk meninggalkan Ngarai dan kembali berdiri di puncak tebing, memandangi Ngarai dari atas. Menunduk ke dalam Ngarai, ia melihat Ngarai tak berujung sejauh mata memandang. Ada ribuan orang berlatih di dalamnya. Tempat itu penuh dengan pertempuran dan kultivasi tanpa akhir. Itulah budaya sekte Yunhai yang melahirkan para kultivator terkuat. Di sini, kau akan dihajar habis-habisan hingga nyaris mati dan dipaksa kembali ke sekte dengan tubuhmu yang hancur. Hanya yang kuat yang akan berkembang di sini, dan yang lemah akan menjadi pupuk bagi yang kuat untuk tumbuh. Lin Feng berjalan di sekitar Ngarai di luar Ngarai Badai, dan secara mengejutkan bertemu dengan beberapa temannya. Ia senang bisa bertemu Han Men dan Jing Yun lagi secepat ini. Lin Feng, teriak Jing Yun. Ia tak kuasa menahan rasa gembiranya bertemu Lin Feng lagi. Jing Yun, bagaimana mungkin kamu lebih cantik dari terakhir kali aku melihatmu? Lin Feng memujinya sambil tersenyum malu. Dibandingkan beberapa hari sebelumnya, Jing Yun benar-benar menjadi lebih cantik dan murni. Lin Feng tahu itu karena pil kecantikan, tetapi dia tidak pernah menyangka efeknya akan sebesar ini. Jing Yun tersipu ketika mendengar Lin Feng dan tak kuasa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya. Ia berkata dengan suara lembut, "Kenapa kau membahas itu?" "Haha Lin Feng, kau harus lebih berani." Jing Yun masih sangat pemalu, kata Han Men lugas seperti biasa. "Lin Feng, awalnya kami bersiap-siap untuk mencarimu, tapi tak menyangka akan bertemu secepat ini." "Mencariku? Kenapa? Ada apa?" tanya Lin Feng. "Lin Feng, apakah kamu mencapai lapisan Qi ke-8 ketika kamu memakan bagianmu dari pil mendalam?" Han Men berharap untuk melihat Lin Feng, karena dia telah membunuh serigala neraka ketika dia masih di lapisan Qi ke-7. Dia pasti akan menjadi lebih kuat secara mengejutkan setelah mencapai lapisan Qi ke-8. "Ya, saya baru saja mengalami terobosan. Bagaimana dengan kalian?" kata Lin Feng sambil tersenyum. "Kalau orang bodoh sepertiku bisa mencapai lapisan Qi ke-8 secepat itu, jelas bakatmu pasti sudah mencapainya," kata Han Men sambil menyeringai. Jing Yun belum mencapainya karena dia butuh waktu lebih lama sebelum bisa naik ke level berikutnya. King Yi juga belum muncul, tapi dia seharusnya sudah berada di titik terendah untuk naik level. Lin Feng mengangguk. Meskipun Han Men tampak riang, ia berkultivasi sedikit lebih efisien daripada Jing Yun dan King Yi, jadi wajar baginya untuk menjadi yang pertama mencapai lapisan Qi ke-8. "Han Men, kamu masih belum memberitahuku mengapa kamu mencariku." Han Men menggaruk kepalanya dan merasa sedikit malu, yang membuat Lin Feng terdiam. "Lin Feng, aku juga sudah mencapai lapisan Qi ke-8. Aku ingin pergi ke jurang badai dan menguji kekuatanku, tetapi aku mungkin akan dibantai oleh para kultivator yang kejam. Aku ingin memintamu untuk menemaniku, dan hanya jika kita bertemu dengan murid yang kuat dan tanpa ampun, kau perlu ikut campur. Aku orang yang bisa menahan 1 atau 2 pukulan." Han Men menyeringai sambil meminta bantuan Lin Feng.
Lin Feng langsung mengerti maksud Han Men, dan hanya perlu turun tangan, jika nyawanya dipertaruhkan. Tentu saja, ia tidak akan menolak permintaan teman baiknya. Kapan kamu ingin pergi? Besok kita bisa berangkat. Aku mau menyiapkan beberapa masker dulu. Han Men melihat Lin Feng sama, sekali tidak ragu, saat memberikan jawabannya. Ia semakin mengagumi Lin Feng, karena ia adalah teman sejati. Pria ini tidak hanya luar biasa kuat, tetapi juga sama sekali tidak sombong. Ia tidak pernah berdebat tentang apapun, dan selalu bersikap adil di antara mereka. Ia adalah orang yang telah membunuh hampir semua binatang buas di Gunung Angin Hitam, namun ia bersikeras untuk membagi barang-barang itu secara merata kepada semua orang yang terlibat. Tidak masalah. Hubungi saja aku kalau sudah siap, kata Lin Feng lugas. Semua orang yang memasuki ngarai memilih untuk mengenakan topeng yang awalnya tidak diketahui Lin Feng. Alasan banyak orang memilih untuk masuk adalah untuk melawan murid-murid lain. Kalah adalah aib, dan menang dapat menyebabkan pertumpahan darah. Mengenakan topeng adalah cara untuk mengatasi semua masalah ini. Aku juga ingin ikut, Lin Feng bisa selalu di sisiku dan melindungiku. Aku tahu aku akan aman bersamanya, kata Jing Yun dengan suara yang menawan namun polos. Lin Feng tercengang. Baik Han Men maupun Lin Feng menatap Jing Yun dengan mata terbelalak. Apakah ini benar-benar gadis pemalu yang sebelumnya? Kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Kata Jing Yun sambil melirik mereka dan menghentakkan kaki pelan ke tanah. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kata Lin Feng sambil tersenyum dan melanjutkan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lin Feng dan Han Men merasa aneh melihat Jing Yun begitu berani, padahal ia masih bertingkah seperti anak kecil yang imut dan polos. Han Men menatap Jing Yun dengan bingung melihat perubahan yang dilihatnya. Ia benar-benar tercengang mendengar Jing Yun berkata ia ingin Lin Feng melindunginya. Betapa beraninya Jing Yun bersikap begitu terus terang. Baiklah, kau boleh ikut dengan kami juga. Kita harus berhati-hati dan tidak mencari masalah, kata Lin Feng cepat-cepat menganalisis situasi sebelum setuju. Ada banyak kultivator yang sangat berbakat di ngarai, dan sampai batas tertentu ngarai itu sering dikunjungi oleh murid-murid elit. Murid-murid elit semuanya relatif sombong dan acuh tak acuh. Mereka akan menahan diri untuk tidak menyerang murid-murid biasa tanpa terprovokasi. Jadi, dengan bantuan Lin Feng, mereka yakin bahwa mereka bisa turun ke ngarai tanpa terlalu banyak masalah. Murid-murid elit dapat membunuh murid-murid lain tanpa hukuman dari sekte. Mereka memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Lin Feng bernasib sial, karena secara tidak sengaja bertemu dengan seorang murid peringkat yang ingin memburunya, dan seorang murid elit yang sombong. Nasibnya sungguh buruk. Setelah semua detail dikonfirmasi, mereka semua pergi ke arah yang berbeda. Lin Feng kembali ke kamarnya, dan terus berkultivasi, tanpa berhenti tidur. Melihat betapa lemahnya dia dibandingkan dengan yang lain, tekadnya pun semakin kuat, dan dia merasakan api menyala di tubuhnya, seolah berteriak, agar dia menjadi yang terkuat. Pagi berikutnya Han Men datang menjemput Lin Feng, dan mereka berdua langsung berangkat menemui Jing Yun. Sekte Yun Hai sangat besar. Kamar-kamar murid biasa tersebar di beberapa distrik, dan area ini seukuran kota kecil. Lin Feng dan Han Men tiba di tempat yang telah mereka sepakati untuk bertemu Jing Yun. Mereka melihat wajah Jing Yun pucat dan khawatir. Di depannya, seorang anak laki-laki berdiri, berbicara dengan raut wajah jahat. Jing Yun, ada apa? Lin Feng bertanya sambil mendekat, dengan kecepatan meningkat. Enyahlah, dasar sampah. Apa kau tidak lihat aku sedang bicara dengan Jing Yun? Apa kau pikir kau berhak menyela pembicaraanku? Kata anak laki-laki itu kepada Lin Feng sambil menyipitkan mata. Ia kenal Lin Feng dulu, dan sering ikut-ikutan menindasnya. Lin Feng, kamu akhirnya di sini. Kata Jing Yun kepada Lin Feng sambil tersenyum padanya, dan mengabaikan ucapan murid muda itu. Bagaimana kalau kita pergi? Kata Lin Feng mengejek tanpa menatap anak muda itu. Han Men, Lin Feng dan Jing Yun, semua berbalik untuk pergi tanpa melirik murid muda itu. Tunggu, Han Men, Jing Yun. Kata anak laki-laki itu sambil menarik lengan baju Jing Yun untuk menghentikannya pergi. Enyahlah. Apa kau tidak lihat kita ada urusan? Apa yang membuatmu berpikir kau berhak menggangguku? Kata Lin Feng, membalas perkataan murid-murid muda itu sambil menepis tangannya dari Jing Yun. Gelombang dahsyat melesat dari telapak tangan Lin Feng langsung ke arah murid muda itu. Kekuatan yang terkandung dalam gerakan kecil ini
telah menyebabkan bocah lelaki yang berada di lapisan Qi ketujuh itu jatuh ke lantai beberapa meter jauhnya dan memuntahkan seteguk darah segar. Ia menatap Lin Feng dengan takjub. "Enyahlah, dasar sampah," kata Lin Feng yang mengejutkannya seperti tamparan di wajah. Lin Feng tidak berhenti sedikit pun dan terus berjalan pergi. "Kapan sampah itu, Lin Feng, menjadi begitu ganas?" Murid itu benar-benar bertindak gegabah. "Jing Yun, siapa dia?" tanya Han Men kepada Jing Yun. Wajah Jing Yun menegang ketika mendengar pertanyaan itu. Ia menatap Lin Feng dan Han Men, lalu berkata, "Dia bilang dia melihat tubuh Jing Feng yang dipenggal di Gunung Angin Hitam, dan jelas itu dilakukan dengan teknik pedang. Kakak Jing Feng, Jing Hao, sekarang sedang mencari orang-orang yang bersama Jing Feng. Dia datang untuk mengancamku dengan informasi ini." Han Men tercengang. Pantas saja Jing Yun kehilangan semua warna di wajahnya. "Kalau dia datang, ya sudah. Biarkan takdir berjalan apa adanya, jangan risaukan masalah kecil," kata Lin Feng yang luar biasa tenang. "Mengingat dia bukan murid elit sekte, dia tidak akan berani menyerang kita saat berada di wilayah sekte. Kita harus sedikit lebih berhati-hati di ngarai badai untuk menghindari konflik yang tidak perlu," kata Han Men sambil mengangguk setuju dengan Lin Feng. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di ngarai badai. Lin Feng tiba jauh lebih cepat daripada saat ia menyembunyikan kekuatannya, dan ia benar-benar terkejut dengan kecepatannya sendiri. Di dalam ngarai, mereka menemukan sebuah benteng yang terbuat dari tanah padat dan padat. Benteng tanah itu mencakup area yang sangat luas. Tampaknya puluhan orang biasa dapat tinggal di sana dengan ruang yang cukup luas. Meskipun terbuat dari tanah, tak diragukan lagi benteng itu kokoh. Tampaknya badai yang mengamuk sekalipun tidak akan merusak benteng ini. Di ngarai badai, membangun tempat tinggal adalah hal yang umum bagi seorang murid, tetapi yang satu ini unik. Han Men menyentuh benteng itu. Tidak ada debu akibat kerusakan, dan tidak ada rasa lengket, karena tanah menyerap hujan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana benteng seperti itu dibangun. Pada saat itu, sebuah siluet muncul dari benteng tanah. Sosok itu juga mengenakan topeng dan dengan hati-hati keluar dari kediamannya. Sosok itu melirik Lin Feng dan dua orang lainnya sejenak, lalu dengan panik pergi dengan kecepatan penuh, membuat semua orang yang hadir tercengang. Lin Feng dan yang lainnya mengerti apa yang telah terjadi. Mereka semua saling memandang dan tersenyum. Orang-orang di ngarai badai tidaklah lemah dan semuanya telah mencapai lapisan Qi ke-7 atau ke-8, beberapa bahkan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ada banyak keterampilan berbeda yang dipraktikkan oleh ribuan murid di ngarai ini, dan merupakan hal yang umum untuk menemukan keterampilan yang sebelumnya tidak pernah ditemukan. Dalam situasi seperti itu, siapa yang tidak akan mundur ketika bertemu dengan sekelompok 3 orang yang tiba-tiba mendekat? Apakah ketiga orang itu bersatu dengan niat jahat terhadap murid yang sendirian? Hal semacam ini tidak jarang terjadi di ngarai badai. "Sepertinya kita harus berpisah, atau kita akan membuat banyak orang takut," kata Lin Feng sambil tersenyum dan menjauh. Yang terpenting adalah Han Men mendapatkan pengalaman dalam pertempuran. Lin Feng hanya perlu mundur dan memastikan tidak ada bahaya yang tak terduga. Bab 14. Pertempuran di arena hidup atau mati, bagian 2. Jing Yun terus berada di dekat Lin Feng. Ia baru mencapai lapisan Qi ke-7 dan terlalu lemah untuk ditinggal sendirian. Lapisan Qi ke-7 adalah level terendah di jurang badai, jadi tidak cukup baginya untuk keluar dan melawan murid-murid lain. Han Men memahami niat Lin Feng dengan meninggalkannya sendirian. Jika Lin Feng terus-menerus berada di sisinya dan melindunginya, ia tidak akan bisa bertarung dan mendapatkan pengalaman sama sekali. Sangat penting baginya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri mulai saat ini. Berjalan sendirian di ngarai badai, tak butuh waktu lama sebelum seseorang menghampirinya. Ia bisa melihat mata orang itu melalui topengnya, yang menunjukkan niat bertarung yang jelas. Tak ada waktu untuk bertukar kata, murid itu langsung menerjang Han Men sambil mengangkat tinjunya yang memancarkan Qi yang kuat. "Sungguh malang, Han Men bertemu dengan seorang kultivator lapisan Qi ke-9, kata Lin Feng sambil tersenyum dan mengamati dari kejauhan. Han Men sudah menebak level lawannya dari Qi kuat yang dilepaskannya dari tinjunya. Ia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan perbedaan kekuatan. Ia memusatkan Qi seluruh tubuhnya ke dalam tinjunya, lalu melepaskan semua kekuatan yang dimilikinya dalam satu serangan sambil berteriak keras dan kuat. Kekuatan pukulan ini membuat Han Men mundur beberapa meter, sementara lawannya tak bergerak sedikit pun. Rasanya seperti tinjunya menghantam dinding besi, dan dari satu kali serangan, jelas siapa di antara mereka yang lebih kuat.
Lapisan Ki ke-8. Kau sangat lemah. Kupikir aku bisa mendapatkan pengalaman. Sungguh mengecewakan, aku pergi, kata lawannya dengan nada apatis. Ia lalu berbalik dan mulai pergi. Ia telah kehilangan minat pada Han Men. Banyak kultivator menemukan kegembiraan dan kesenangan dalam bersikap kejam dan tanpa ampun. Namun, mereka yang serius di jalur kultivasi tidak menemukan kesenangan dalam bertindak kejam tanpa provokasi dan akan lebih fokus untuk memperkuat diri. Para murid tersebut menemukan kepuasan dalam melawan lawan dengan level yang sama, dan pada tingkat tertentu, melawan lawan yang bahkan lebih kuat dari mereka akan membantu mereka mendapatkan wawasan. Ini adalah cara bagi mereka untuk benar-benar menantang diri sendiri dan membuka potensi mereka sambil mendapatkan pengalaman pertempuran yang sangat dibutuhkan. Tunggu, tunggu, teriak Han Men. Ia baru pertama kali datang ke ngarai badai hari ini, bagaimana mungkin ia bisa menerima kekalahan secepat itu? Ia segera melepaskan kekuatan jiwanya. Cahaya coklat kekuningan mulai melayang di sekujur tubuhnya, seolah-olah ia bersimbiosis dengan bumi di bawah kakinya, dan energi kinya mulai menguat. Roh bumi, kata lawannya menunjukkan minat yang tiba-tiba dan segera berkata, rohmu tidak buruk, biarkan aku melihat apakah kamu dapat menahan 3 pukulan mendalamku. Setelah lawan menyelesaikan kalimatnya, dia melompat sekali dan muncul di hadapan Han Men. Ledakan. Warna coklat kekuningan yang menyelimuti Han Men tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang, sementara debu memenuhi udara di sekitarnya. Han Men terdorong 6 langkah ke belakang, sementara darah mulai merembes dari sudut mulutnya. Melihat lawan siap pergi sekali lagi. Kembalilah, kata Han Men sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Keberaniannya seakan mencapai langit saat ia terus berdiri teguh, semangat juangnya membumbung tinggi. Cahaya coklat kekuningan yang menyelimuti tubuhnya bersinar semakin terang, seolah ia tengah menguras seluruh kekuatan dari tanah itu sendiri. Ledakan. Han Men terdorong 8 langkah mundur, sementara lawannya terdorong 3 langkah mundur. Hebat, kata lawannya. Tinjunya mulai bersinar putih, lalu ia memperingatkan Han Men. Hati-hati, aku akan menggunakan salah satu kemampuan terkuatku untuk pukulan ini. Baiklah, jawab Han Men sambil mulai menyerang lawannya. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar hebat, seperti kuda perang yang gagah berani berlari kencang menuju medan perang. Gunakan kekuatan yang kau pinjam dari bumi, teriak Lin Feng sambil mengamati dari kejauhan, benar-benar terpikat oleh pertempuran itu. Ia tak menyangka Han Men akan mengerti cara menggunakan rohnya dengan cara yang begitu unik. Menggabungkan kekuatan roh bumi dan bumi di bawah kakinya dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Boom! Kedua tinju mereka beradu. Awan debu beterbangan ke segala arah akibat gelombang kejut antara Han Men dan lawannya, membuat mereka tak bisa melihat apa yang terjadi. Ketika awan debu menghilang, Han Men sedang duduk di tanah bermeditasi. Tak disangka kau mengerti apa yang dikatakan murid lainnya. Bagus sekali, kata lawannya sambil tersenyum dan bangkit dari tanah. Ia juga mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Ia tak menyangka serangan terakhir Han Men begitu dahsyat. Ia memang sedikit terluka, tetapi itu sepadan baginya. Ia mendapatkan wawasan berharga berkat pertarungan ini. Dia tidak menghabiskan lebih banyak waktu dengan Han Men dan langsung menghilang di kejauhan. Pria yang menarik, kata Lin Feng sambil berjalan mendekati Han Men. Ia merasa sedikit hormat pada murid yang baru saja dilawan Han Men. Dia orang yang terhormat. Lin Feng dan Jing Yun jelas tahu bahwa Han Men telah mempelajari lebih banyak tentang jiwanya dan mendapatkan wawasan tentang jalur kultivasinya. Mereka tidak ingin mengganggunya, jadi mereka duduk di sebelahnya dan menunggunya selesai mendapatkan wawasan. Pertarungan itu telah mencerahkan Han Men. Apa yang baru saja terjadi adalah momen langka pencerahan ilahi. Tak heran jika kekuatan Han Men mulai meningkat, secepat kilat begitu ia sepenuhnya memahami wawasan barunya. Lin Feng dan Jing Yun mengaguminya. Ia telah memasuki jurang badai dan mendapatkan kilasan kesadaran tepat setelah pertempuran pertamanya. Beberapa saat kemudian, tubuh Han Men tiba-tiba memancarkan ki yang kuat, sehingga membuat Lin Feng dan Jing Yun tercengang dan saling berpandangan sambil terkesiap karena takjub. Kekuatannya begitu dahsyat dan unik, sehingga memberikan perasaan yang mendalam dan menindas. Apakah ini benar-benar kekuatan pencerahan? Pikir Lin Feng. Jalan kultivasi itu luas, dan ada banyak rute berbeda yang bisa ditempuh. Lin Feng baru saja mulai menapaki jalan kultivasi. Ia tak bisa membayangkan betapa hebatnya beberapa kultivator, dan ia tahu bahwa para kultivator tangguh ini dapat menghancurkan gunung
atau menghancurkan seluruh kota dengan mudah. Konon, setelah mencapai tingkat keabadian, para kultivator dapat terbang ke surga dan menembus kedalaman bumi. Mereka akan memiliki umur yang tak terbatas dan dapat bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Lin Feng hanya bisa iri, karena kekuatan seperti itu hanya bisa dibayangkan oleh seseorang seperti dirinya yang belum pernah mengalaminya. Ia bertanya-tanya, apakah ia akan pernah bisa terbang ke surga dan memandang dunia. Saat Lin Feng sedang asyik berpikir, seseorang di kejauhan datang dengan kecepatan luar biasa. Ketika ia melihat Han Men yang baru saja melangkah maju di jalur kultivasi, ia tertawa mengejek. "Bangun!" Kata sebuah suara memekakkan telinga yang membuat atmosfer bergetar dan mengejutkan Lin Feng dan yang lainnya hingga sadar. "Wah!" teriak Han Men, yang memuntahkan seteguk darah dan mulai bernapas dengan berat. Matanya memerah karena marah saat ia menatap siluet di kejauhan. Ia merasa mulai memahami konsep kekuatan barunya, tetapi ketika ia mendengar suara itu, terobosannya terhenti. Lagi pula, suara yang memekakkan telinga itu mengguncang tubuhnya yang tak berdaya hingga ia memuntahkan darah. "Kurang ajar," kata Lin Feng dengan mata penuh niat membunuh. Ia menatap siluet di cakrawala. Orang itu sengaja menyapa Han Men dan mengganggu kilatan pencerahannya, menyebabkan kerusakan pada tubuh Han Men. Han Men berjalan ke arah siluet itu dan bertanya dengan marah, "Mengapa kau menghentikanku?" "Tidak ada alasan, aku hanya melakukannya untuk bersenang-senang." Orang itu tidak mengenakan topeng dan memasang senyum menggoda. Tak satu pun dari mereka pernah melihat murid ini sebelumnya atau mendengar tentang seseorang yang begitu nakal. "Kau melakukan ini hanya untuk bersenang-senang," kata Han Men sambil melangkah maju, amarah menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mengerti betapa langkanya kilatan pencerahan itu, tetapi orang itu telah sengaja mengganggunya di momen yang sangat penting itu dan terlebih lagi, ia telah melukainya. "Hehe, kau mau bertarung? Tapi bertarung di ngarai ini tidak seru. Kalau kau mau balas dendam, kenapa kau tidak datang saja ke arena hidup atau mati?" Tanya pemuda itu dengan nada menghina, menunjukkan kebenciannya pada Han Men. "Baiklah," jawab Han Men tanpa ragu, mencoba mengendalikan amarahnya yang meluap-luap. "Aku akan menunggumu," kata pemuda itu sambil meninggalkan tempat itu menuju arena hidup atau mati. "Han Men, sulit untuk menentukan kekuatannya dibandingkan dengan milikmu dan pergi ke arena hidup atau mati sangat berbahaya." Lin Feng memperingatkan Han Men. "Aku bisa menentukan kekuatannya hanya dengan sekali pandang. Dia sama denganku. Lapisan Qi ke-8, jawab Han Men yang mengejutkan Lin Feng. "Apakah Han Men bisa merasakan tingkat kultivasi orang lain? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku juga bisa merasakan tingkat kultivasi Jing Yun sebaik milikmu. Mungkin itu salah satu efek dari kilatan kesadaran yang baru saja kurasakan. Mungkin aku bisa menjelaskannya jika aku tidak diganggu." Penjelasan Han Men tidak meyakinkan Lin Feng. Han Men mulai berjalan menuju arena hidup atau mati sambil mengepalkan tinjunya. "Ayo pergi." Lin Feng benar-benar skeptis. Jing Yun dan Lin Feng mengikuti Han Men, menaruh kepercayaan mereka pada kata-kata teman mereka. Jika kilatan kesadaran Han Men benar-benar memungkinkannya merasakan tingkat kultivasi orang lain dan lawannya benar-benar seorang kultivator lapisan Qi ke-8, seharusnya tidak ada bahaya besar jika mereka seimbang. Arena hidup atau mati terletak di sebuah ngarai di tengah ngarai badai. Terdapat 10 kursi untuk menonton di atas medan berbatu di perbatasan arena, tetapi karena areanya sangat luas, banyak orang akan berkumpul dan menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Dua siluet memasuki arena hidup atau mati, yang langsung menarik perhatian para kultivator di area tersebut. Dalam sekejap, banyak orang berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Meskipun jumlah orang yang masuk ke ngarai sangat banyak, hanya sedikit yang benar-benar memasuki arena. Lagi pula, di dalam arena hidup atau mati, nyawa harus dipertaruhkan. Jika kau tidak membenci seseorang sepenuh hati, mengapa mengambil risiko itu? Kebanyakan orang yang masuk ke arena akan melakukannya untuk melawan lawan dengan kekuatan yang sama, yang membuat pertarungannya menarik untuk ditonton. Oleh karena itu, ketika Han Men dan lawannya tiba di arena hidup atau mati, jumlah orang yang mengelilingi area tersebut sangat banyak. Di ngarai badai, ada beberapa orang yang mengawasi area ini, menunggu pertempuran berdarah, dan akan menyebarkan berita tersebut kepada sesama murid dengan kecepatan luar biasa. Kita semua datang ke arena hidup atau mati untuk menyelesaikan dendam. Tujuanku bukan untuk menyelesaikan dendam apapun,
Karena hari ini nasibmu sudah ditentukan oleh orang lain, kata anak laki-laki itu kepada Han Men dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Han Men, ingat nama orang yang akan mengambil nyawamu, namaku, Jiang Huai. Lin Feng, yang berdiri di atas bukit pasir di luar arena, merasakan getaran di tulang punggungnya. Ketika mendengar apa yang dikatakan Jiang Huai, ia tahu ada yang tidak beres. Bagaimana ia tahu bahwa Han Men yang berada di balik topeng itu? Kau kenal aku, kata Han Men geram. Hehe. Senyum sinis tersungging di wajah Jiang Huai. Energi membara tiba-tiba muncul dari tubuhnya, disertai kobaran api yang berkobar. Bersamaan dengan itu, api ilusi muncul di punggungnya. Roh api. Dia memang seorang kultivator lapisan Qi ke-8, kata Lin Feng merasakan energi turun dari arena. Roh bumi Han Men pun mulai meledak. Ia mulai berlari ke depan. Meskipun ia tidak berlari terlalu cepat, energi dan kekuatan yang dilepaskan tubuhnya membuat setiap langkah kakinya menimbulkan getaran kecil di lantai. Ledakan api. Gelombang dahsyat yang dipenuhi api melesat ke arah Han Men. Ketika Jiang Huai melihat Han Men tiba-tiba berhenti dan mengambil posisi yang membuatnya tampak seperti gunung yang tak tergoyahkan, Jiang Huai berteriak, "Aku akan menghancurkan gunung ini di hadapanku." Hahaha. Kedua tinju mereka bertabrakan, dan Han Men serta Jiang Huai tiba-tiba berhenti bergerak, tepat di tempat mereka baru saja bertabrakan. Tak satu pun dari mereka berhasil mengalahkan lawan mereka. Jiang Huai mengerutkan kening dan berhenti tertawa. Ia tak menyangka Han Men sekuat itu. Senyum jahat tersungging di wajahnya, lalu ia melancarkan tinju kirinya, tetapi Han Men dengan mudah menangkisnya dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, ia melemparkan debu putih dari tangan kanannya, tepat ke mata Han Men. Debu ini, ia bawa untuk membutakan musuh yang lebih kuat darinya. Mati! Kata Jiang Huai sambil meninju dada Han Men. Sialan! Betapa tak tahu malunya. Kutuk Lin Feng yang kemudian melihat sosok bayangan bergerak menuju arena hidup atau mati. Di arena hidup atau mati, terkadang orang kehilangan nyawa. Jangan khawatir, giliranmu sebentar lagi, Jing Yun, kata bayangan itu dengan nada dingin. Jing Yun ketakutan ketika melihat wajahnya. Jing Hao. Dia berteriak keras. Dia melihat murid lain di belakang Jing Hao, murid muda yang telah dilukai Lin Feng sebelumnya hari itu, dan sekarang semuanya menjadi jelas. Ini semua jebakan sejak awal. Bab 15. Pertempuran di arena hidup atau mati. Bagian 3. Ledakan. Hahaha. Jiang Huai berputar dan menyerang Han Men yang tak berdaya dari belakang. Ia tak berniat memberinya kesempatan sedikit pun untuk beristirahat. Ia meninju Han Men berulang kali karena bubuk mesiu telah membutakannya. Suara tulang Han Men retak dan jeritan nyaring yang menusuk tulang memenuhi udara. Namun, suara itu tenggelam oleh tawa Jiang Huai yang menikmati setiap detik terakhir penderitaan Han Men. Orang itu benar-benar tak tahu malu. Dia pasti sudah merencanakan untuk menggunakan bubuk itu sejak awal. Sungguh hina. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar arena hidup atau mati. Beberapa dari mereka sedang berbicara dengan murid-murid lain, semua mata mereka tertuju pada pertarungan. Di arena hidup atau mati, tidak ada aturan tentang bertarung secara adil. Kamu bisa menggunakan metode apapun yang diperlukan untuk menang, kata Jing Hao. Meskipun demikian, Lin Feng bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ucapan itu dan terus bergerak menuju arena. Tiba-tiba Jing Hao menghalangi jalan. Han Men tidak akan bisa diselamatkan karena hukumannya adalah dipukuli sampai mati di depan semua orang. Biarkan aku lewat, kata Lin Feng. Lapisan Qi ke-8 dan kau masih berani datang dan menantangku. Aku sedang membalaskan dendam kematian saudaraku, Jing Feng. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kecuali kau ingin terlibat dalam dendam pribadiku. Ancam Jing Hao yang tidak terlalu memperhatikan Lin Feng. Terlibat? Kau tidak ingin aku, orang yang membunuh saudaramu, ikut terlibat? Aku memenggal kepalanya saat dia memohon belas kasihan yang tidak akan dia tunjukkan kepada orang lain. Sekarang biarkan Han Men turun dari panggung dan biarkan aku menggantikannya. Jika aku tidak masuk ke arena hidup atau mati dengan sukarela, bagaimana kau bisa membalaskan dendam adikmu yang menyedihkan itu? Kata Lin Feng. Jing Hao berada di peringkat ke-6 dalam peringkat murid. Lin Feng memiliki bakat yang luar biasa, tetapi mustahil baginya untuk dibandingkan dengan mereka yang berada di peringkat teratas. Wajah Han Men dipenuhi protes ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Feng, tetapi suaranya terlalu lemah untuk protes. Hah? Jing Hao tak percaya apa yang didengarnya, dan perlahan amarah memenuhi matanya. Ia segera berteriak, Jiang Huai,
berhenti menyerang. Ketika Jiang Huai mendengar Jing Hao, dia langsung berhenti bertarung dan berdiri, menatap Jing Hao, menunggu perintah berikutnya. Kamu bisa datang dan menggantikan Han Men, jika kamu berani, kata Jing Hao sambil menunjuk Lin Feng, dengan niat membunuh di matanya. Ia tak perlu mengucapkan kata-kata tak berguna seperti itu. Lin Feng langsung melompat ke arena. Ia melihat wajah Han Men berlumuran darah, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Tulang-tulangnya terlihat mencuat dari kulitnya, banyak jari yang tidak pada posisi yang benar, dan napasnya berat disertai napas tersengal-sengal. Lin Feng menyeka darah yang membasahi mata Han Men, karena saat itu ia tak bisa menggerakkan lengannya, ia hampir tak bernapas. Hal ini mengingatkan Lin Feng, bagaimana ia pernah ditinggalkan di sini sebelumnya dalam kondisi yang sama. Han Men, bisakah kau keluar dari arena sendirian? Lin Feng bertanya pada Han Men. Tidak masalah. Aku belum mati. Ayo pergi dan balaskan dendamku, kata Han Men sambil menyeringai, menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Jangan khawatir. Lin Feng merasakan sakit di dadanya saat melihat senyum Han Men. Pria itu benar-benar keras kepala, jelas dia tidak punya kekuatan untuk pergi sendiri. Ia membantu Han Men berdiri dan menggunakan Lin Feng sebagai kruk untuk bersandar, lalu mulai bergerak ke tepi arena. Lin Feng berhenti ketika mendengar suara Jing Hao. Jiang Huai, kau tahu apa yang harus dilakukan? Aku mengerti, aku harus membunuh mereka berdua, jawab Jiang Huai. Jing Hao yang merasa puas dengan jawaban itu, mengangguk setuju. Di arena hidup atau mati, bukan kau yang berhak menentukan hidupmu sendiri, bahkan hidup temanmu. Kau ingin menggantikannya? Tak masalah, kau akan mati duluan, bukan dia, baru dia yang akan mati. Jing Hao berkata dengan santai sambil memperhatikan Lin Feng yang terus mendorong Han Men ke tepi arena. Benarkah? Tanya Lin Feng sambil menyeringai, membiarkan Han Men beristirahat di tepi arena. Pada saat itu, Jiang Huai menyerbu ke arah mereka sambil dikelilingi oleh ki api yang kuat. Bom api! Mati bersama! Teriak Jing Huai. Sebuah bola api tiba-tiba muncul di tangannya, memancarkan panas yang membakar hingga menyelimuti udara. Enyahlah! Kata Lin Feng sambil menghunus pedang panjangnya. Deru guntur menggelegar di seluruh arena. Api langsung diselimuti oleh gemuruh guntur, tetapi pedang itu tidak mengurangi momentumnya dan melesat ke arah Jiang Huai yang masih berlari ke depan, meninggalkan lubang kecil di dadanya di tempat pedang itu menembusnya. Cebur, ciprat. Tetesan darah jatuh dari luka di dada Jiang Huai. Lin Feng menatap Jiang Huai dengan niat membunuh yang kuat. Aku akan mati, kata Lin Feng sambil tertawa. Ia kembali menghunus pedangnya. Terdengar gemuruh guntur di sekelilingnya. Jiang Huai mencoba lari dan menghindari serangan itu, tetapi terlalu tiba-tiba baginya untuk bereaksi. Ia terkena gelombang kejut pedang yang membuat tubuhnya terpental ke udara sebelum jatuh kembali ke lantai batu. Jiang Huai tak mampu menghindari satu pukulan pun. Setiap kali ia berdiri, ia terlempar ke udara dan menghantam bebatuan di bawahnya dengan keras. Skill Roaring Thunder. Raungan gemuruh yang keluar dari pedangnya. Dia bisa menggunakan skill Roaring Thunder dan menciptakan raungan gemuruh setiap serangan. Jenius sekte kita yang mana? Orang-orang di kerumunan tak kuasa menahan kegembiraan, tetapi mereka tak bisa mengenali Lin Feng karena ia mengenakan topeng. Jika mereka bisa, banyak yang akan mencubit diri mereka sendiri untuk bangun dari ilusi. Jing Hao dicekam ketakutan. Wajahnya tampak mengerikan karena telah dipermalukan. Jiang Huai secara mengejutkan tidak mampu melawan Lin Feng, membunuhnya tampak mustahil. Jiang Huai hanya bisa berusaha melarikan diri dan berlari ke Jing Hao, yang akan melindunginya. Jiang Huai melihat pedang panjang Lin Feng semakin dekat. Ia berbaring tengkurap, seolah tak mampu berdiri, tetapi ia tak henti-hentinya merangkak ke arah berlawanan tanpa sadar. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Aku tidak akan bertarung lagi, aku menyerah, kamu menang. Aku menang. Lin Feng tampak seperti mendengar lelucon terbaik di dunia. Jiang Huai hampir membunuh Han Men. Jika Jiang Huai cukup kuat, dia pasti sudah membunuh Lin Feng dan Han Men, tetapi sekarang dia menyatakan dirinya kalah. Mengaku kalah, apakah itu sudah cukup setelah semua yang telah dia lakukan? Mati! Teriak Jiang Huai tiba-tiba. Serbuk putih beterbangan ke arah Lin Feng. Sementara itu, Jiang Huai menerkam ke tepi arena. Untungnya Lin Feng tidak lengah sedetik pun. Jing Hao, lindungi aku cepat, kata Jiang Huai sambil berlari ke arah Jing Hao. Lin Feng mengikutinya seperti bayangan.
Sesuatu yang berat jatuh ke tanah di luar batas arena, dengan bunyi dubrak. Sebenarnya itu adalah tubuh Jiang Huai yang jatuh dari platform arena berbatu ke tanah di bawahnya, tetapi ia tersenyum karena mendarat di depan Jing Hao, dan yang lebih penting lagi, di luar arena. Jing Hao tidak bisa datang ke arena untuk campur tangan karena pertarungan di arena hidup atau mati adalah duel. Jika dia ikut campur, dia akan kehilangan muka. Namun, setelah pindah ke area perbatasan, tidak ada batasan baginya untuk beraksi di sini. Sayang sekali kau tidak membunuhku di arena hidup atau mati, kata Jiang Huai sambil menatap Lin Feng dengan nada mengejek yang masih berada di tepi arena hidup atau mati. Arena hidup atau mati adalah arena pertarungan di mana nyawa seseorang dipertaruhkan. Jiang Huai telah melangkah keluar dari arena. Jika Jiang Huai masih di ngarai badai, Lin Feng masih bisa mengejar dan diam-diam membunuhnya, tetapi karena Jing Hao ada di sana, ia tidak akan bertindak gegabah. Benarkah? Setelah dia keluar dari arena hidup atau mati, hidupnya bukan lagi di tanganku, melainkan di tangan para dewa. Membunuhnya melanggar aturan. Setelah mengatakan ini, Lin Feng menciptakan gelombang kuat, menggunakan teknik 9 gelombang beratnya dan menembakkannya ke arah Jing Hao. Jing Hao menyeringai jahat. 9 gelombang berat menghantam telapak tangannya tanpa meninggalkan bekas. Guntur yang menggelegar. Lin Feng melemparkan dirinya ke arah Jing Hao sambil mengacungkan pedangnya menggunakan keahlian Roaring Thunder miliknya. Jing Hao menghunus pedangnya dan membalas dengan menggunakan jurus Roaring Thunder yang sama. 9 gelombang berat, matilah. Setelah menyelesaikan jurus guntur menggelegarnya, Lin Feng melompat ke udara bagaikan seekor harimau, dan 9 gelombang beratnya melesat keluar, yang tidak sepenuhnya menghentikan guntur menggelegar milik Jing Hao. Tetapi telah melemahkannya, dan gelombang-gelombang itu terus mengalir bagaikan lautan tak berujung. Jing Hao tampak terkejut, karena ia tak menyangka kemampuan Lin Feng sekuat ini. Lin Feng akan memanfaatkan setiap celah dan mengeluarkan jurus Roaring Thunder-nya. Setiap serangan Lin Feng diarahkan ke titik-titik vital Jing Hao. Setiap kali gelombang kejut terhenti, gelombang kejut lain menyusul, membanjiri ngarai dengan gelombang kejutnya. Setiap kali, Jing Hao tak punya pilihan lain selain mundur. Saat ia berhasil menetralkan semua serangan Lin Feng, ia menyadari kesalahannya. Lin Feng berdiri di samping Jiang Huai. Pedang panjang Lin Feng diarahkan ke leher Jiang Huai. Saat menggabungkan 9 gelombang berat dan guntur menggelegar, terciptalah kombinasi yang dahsyat, bahkan memaksa Jing Hao mundur. Meski hanya beberapa langkah, ia tetap bisa bangga pada dirinya sendiri. Jing Hao berada di peringkat ke-6 dalam peringkat murid. Kekuatannya di atas rata-rata. Dia bahkan telah menyempurnakan teknik Roaring Thunder-nya. Aku tak pernah menyangka orang itu akan menguasai teknik Roaring Thunder setara dengan saudara Jing Hao dan bahkan memaksanya mundur selangkah. Orang-orang di kerumunan berdiskusi dengan keras. Lin Feng baru mencapai lapisan Qi ke-8. Jing Hao adalah salah satu murid terkuat sekte tersebut, dan bahkan beberapa murid lapisan Qi ke-9 tidak akan mampu mengalahkannya, bahkan jika mereka bertarung bersama. Namun, Lin Feng mampu membuat Jing Hao mundur, dan nyawa Jiang Huai berada di tangannya. Siapa yang bisa membayangkan perubahan situasi ini? Mendengar semua orang mengomentari perkelahian itu, Jing Hao tak kuasa menahan amarahnya. Ia sangat terkenal di antara para murid sekte. Gara-gara Lin Feng, ia kehilangan muka dan dipermalukan. Beraninya kau? Ayo, aku tantang kau untuk membunuhnya. Aku akan membuat hidupmu seperti mimpi buruk yang membuatmu ingin mati setiap hari. Jing Hao berteriak pada Lin Feng yang sedang menghunus pedangnya di atas Jiang Huai. Tolong biarkan aku pergi, pinta Jiang Huai yang gemetar. Melepasmu? Dalam mimpimu. Kau bisa mati seperti anjing di sini. Pedang Lin Feng melesat dan mengiris leher Jiang Huai. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Jiang Huai terbaring di sana, dengan mata terbelalak menyaksikan kematiannya sendiri. Darah terus mengucur dari lukanya, membubung ke udara lalu jatuh ke pasir. Kabut darah tebal memenuhi udara, dan di sekelilingnya hanya pasir merah tua. Berani! Seru para penonton yang merasa iba pada Lin Feng. Jing Hao merinding menyaksikan pemandangan di depannya. Lin Feng secara mengejutkan mengabaikan perkataannya, mengabaikan aturan klan, dan langsung membunuh Jiang Huai dengan cara yang brutal. Lin Feng sama sekali tidak mengindahkan peringatan Jing Hao. Tidak peduli apapun, Jing Hao tidak akan pernah berhenti memburu Lin Feng, jadi mengapa dia peduli dengan ancaman kosong?
Kau berhasil mempermalukanku hari ini, dan bahkan, jika aku tidak bisa membunuhmu sekarang, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian, kata Jing Hao dengan marah. Seluruh kerumunan mengira Lin Feng sangat sial. Dia telah membuat Jing Hao marah dan melanggar aturan klan. Bahkan jika Lin Feng tidak mati, dia akan disiksa sampai ingin mati, dan itu baru permulaan. Lin Feng adalah murid yang terampil, tetapi melawan salah satu dari 10 murid teratas, dalam peringkat murid biasa, tidak ada yang mengira dia cukup kuat untuk melawan. Jing Yun sangat gugup, hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Sayangnya, ia adalah seorang kultivator yang lemah, dan tidak bisa membantu Lin Feng. Jing Hao bisa membunuhnya, dengan satu tebasan pedang. Semua orang menatap Lin Feng. Lin Feng tetap diam. Ia berbalik perlahan, dan melompat kembali ke arena hidup atau mati. Apa yang dia lakukan? Tanya orang-orang di kerumunan sambil menatap Lin Feng, yang sudah kembali ke arena. Mereka semua tercengang. Lin Feng tiba di tengah arena. Ia berbalik lalu menatap Jing Hao. Dengan nada sedingin es, Lin Feng berkata, "Tunggu apa lagi? Kau selanjutnya." Pada saat itu, keheningan total menyelimuti ngarai. Lin Feng telah menantang murid peringkat ke-6 di arena hidup dan mati. Bersambung.